Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah mengetahui kisah legenda Dewa Naga, singkat cerita kita diperlihatkan Dewa Emosi yang nampak bertarung bersama istrinya demi mengalahkan monster rawa yang telah dikendalikan oleh Dewa Emosi. Singkat cerita, Yu Hao bergegas menuju ke Komite Alam Dewa untuk menemui ayah mertuanya. Namun tak disangka mereka dikejutkan dengan adanya nafas yang cukup aneh. Nah, apakah itu cuma perasaan Yu Hao atau memang ada monster yang lebih ganas dari monster rawa? Dan benar saja, pada saat itu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan guntur yang ada di mana-mana. Pada akhirnya terungkaplah kalau setelah melewati hutan rawa, mereka tak sengaja memasuki hutan guntur yang atmosfernya jauh lebih menakutkan dari hutan rawa. Di saat yang bersamaan, Dewa Emosi dan istrinya mencoba menahan serangan cepat guntur dengan kekuatan dewa mereka. Meskipun kilat tersebut sangat kuat, namun jangan lupa kalau Yu Hao adalah MC Shaolan 2 sementara Wutong adalah anak MC Shaolan 1, sehingga sekuat apapun guntur tersebut tetap Yu Hao bukanlah tandingannya. Dan ya, aura kedewaan Yu Hao muncul dengan perlahan dan dalam sekejap area di sekitarnya menjadi beku dalam seketika. Mata Yu Hao menatap dengan tajam seolah dia benar-benar serius. Yu Hao perlahan mengangkat tangannya sehingga keluarlah pedang yang mempunyai atribut es yang menakutkan. Dan setelah pedang tersebut dihunuskan, seketika area guntur itu membeku tanpa menyisakan satu pun. Saat itulah tiba-tiba sosok besar yang panjangnya mencapai 20 meter meraung dengan keras seolah ia sangat marah. Ya, dia adalah naga guntur penunggu hutan ini. Dia memiliki gigi yang tajam dan beberapa duri panjang di belakangnya. Sementara di kepalanya terdapat satu tanduk panjang namun diselimuti es karena terkena serangan pedang Yu Hao. Melihat akan hal itu, Dewi Kupu-Kupu menatap dengan heran sembari berkata kalau yang di hadapan mereka adalah naga guntur. Menanggapi itu, Dewa Emosi tampak tertegun seolah tak percaya. Diketahui kalau naga petir memiliki darah keluarga Dewa Naga. Setelah perang antara Raja Dewa dan 5 Raja Dewa mengakibatkan semua garis keturunan naga di alam dewa pindah alam termasuk naga guntur. Namun bagaimana naga guntur bisa hadir kembali? Apakah dia tidak pindah alam? Namun ibarat kata pepatah Thailand bahwa kap nikap sini kedakdap lepapapsap, yang artinya apa yang tak mungkin. Dewa Emosi langsung kepikiran kalau ini pasti perbuatan dewa kehancuran. Yang hal itu dibuktikan dengan ukuran naga di hadapannya tidaklah terlalu besar kebanding naga guntur yang ia ketahui. Ya, naga guntur yang diketahuinya memiliki tubuh yang sangat besar yang kekuatannya setara dengan dewa tingkat 1. Sementara naga guntur di hadapannya masih banyak celah kelemahan. Naga guntur seketika mengeluarkan raungan yang keras dan di mulutnya terdapat bola-bola listrik yang siap dilepaskan kapan saja. Namun apa yang Dewa Emosi takutkan? Dia adalah dewa tingkat 1, terlebih lagi istrinya juga tak usah diragukan soal kemampuannya. Namun yang jadi masalah ialah area hutan ini sangat dekat dengan Komite Alam Dewa. Takutnya jika pertarungan ini menghasilkan ledakan yang kuat, maka akan terdengar dewa bawahan Samsul. Tak mau membuang waktu terlalu lama, Yu Hao berniat menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Dan benar saja, terlihat di belakang pemuda tersebut terdapat seorang gadis yang begitu cantik yang biasa kita sebut dengan Kaisar Es Bimbing. Tak lama setelah itu muncul gadis lain dengan berpakaian hijau yang merupakan salah satu penunggu lautan spiritual Yu Hao juga. Kedua gadis tersebut nampak menyatukan kekuatan mereka yang menyebabkan area di sini membeku dalam seketika. Melihat akan hal itu, naga guntur segera melepaskan bola kilatnya dengan maksud menahan serangan atribut es Yu Hao. Tepat ketika Yu Hao melepaskan esnya, tiba-tiba ya, serangan yang nampak sederhana namun begitu cepat bahkan membuat naga guntur membeku dengan tanpa ia sadari. Ini adalah kemampuan dua gadis, salah satu roh Yu Hao ketika di benua The Luo. Seperti yang kita ketahui kalau monster roh tidak boleh naik ke alam dewa karena itu adalah aturannya. Namun Yu Hao sengaja membawa beberapa penunggu lautan spiritualnya dengan tanpa diketahui Komite Alam Dewa.
Selesai dengan urusan si naga, Dewa Emosi membuka mata spiritualnya sebelum ia menyadari kalau keberadaan ayah mertuanya sudah semakin dekat. Mata Dewi Kupu-Kupu sedikit gelisah saat teringat ayahnya. Namun Yu Hao segera menenangkan istrinya tersebut dengan segera mengajaknya ke tempat yang sudah ditandai Tang San. Sebelum pergi, Dewa Emosi menyesuaikan pernafasan terlebih dahulu dengan maksud supaya tidak diketahui Dewa Penjaga Bawahan Samsul. Tak lupa, Yu Hao juga menyebarkan kemampuan tersebut ke istrinya sehingga mereka berdua benar-benar aman. Sepasang dewa tersebut segera terbang melalui petunjuk Trisula emas yang ada di dahi Wutong. Bersamaan dengan itu, Dewa Emosi mengeluarkan banyak kekuatan spiritual dengan maksud menutupi aura pernapasan mereka. Diketahui kalau ternyata Tang San juga telah merasakan aura keberadaan putrinya karena setelah Wutong melepaskan segel Dewa Laut di dahinya, secara tak langsung dia telah menghubungi ayahnya sehingga dengan cepat Tang San segera membantu anak dan menantunya menutupi aura spiritual mereka. Dengan panduan Wutong, terlihat mereka telah sampai di atas kastil Dewa Kehancuran. Tepat pada saat itu, terdengar suara familiar yang menyuruh sepasang dewa tersebut untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan segera masuk ke dalam jendela. Dan ya, ketika mendengar suara itu, sepasang dewa tersebut langsung merasakan ketenangan pikiran seolah telah menemukan jalan keluar. Yu Hao merangkul pinggang Wutong dan segera terbang dengan kecepatan tinggi dan melewati jendela yang telah dibentuk oleh Dewa Kehancuran. Melihat putri dan menantunya datang, seketika Xiao tak bisa menahan kegembiraannya sampai-sampai Tang San pun herman dengan istrinya tersebut. "Kamu kan lagi hamil, kenapa malah loncat-loncat kayak gitu?" Pun dengan Dewi Kupu-Kupu yang juga tak bisa menahan kegembiraannya saat melihat kedua orang tuanya baik-baik saja. Dia segera melepaskan tangan Yu Hao dan berlari memeluk orang tuanya. Sebenarnya Dewa Emosi juga bahagia melihat kegembiraan keluarga istrinya. Namun tak dapat dipungkiri kalau dia juga menyimpan rasa khawatir karena orang tua dan leluhurnya juga dipenjara. Yu Hao menyapa mertuanya dengan penuh rasa hormat dan segan. Menanggapi itu, Xiao pun memandang Tang San dengan mata melotot. Lihat apa yang telah Raja Dewa tersebut lakukan. Bahkan sesama keluarga pun Yu Hao masih canggung. Diketahui kalau dahulu Tang San pernah memberikan ujian yang cukup menyakitkan bagi pewaris Dewa Emosi tersebut. Sampai-sampai saat ini Yu Hao masih trauma dan takut saat bertemu ayah mertuanya. Tang San pun mengungkapkan kalau yang dilakukannya itu adalah hal yang baik bagi Yu Hao. Terlebih Yu Hao akan menikahi putrinya. Untuk itu dia harus mempertimbangkan dengan baik apakah Yu Hao benar-benar layak menjadi menantunya. Tang San memandang Yu Hao sembari meyakinkan kalau Dewa Emosi tersebut tak masalah dengan ujian yang ia berikan. Seperti yang kita ketahui kalau Dewa Emosi sangat takut dengan ayah mertuanya, sehingga saat mendengar pertanyaan tersebut, lantas dia segera mengiyakan dan kemudian barulah ia bertanya, apakah ayah dan ibu baik-baik saja? Mendengar Yu Hao memanggilnya dengan sebutan ibu, Xiao langsung memeluk menantunya tersebut sembari mengungkapkan kalau kedua mertuanya ini baik-baik saja. Suasana di sini nyaman, ada makanan, ada minuman, tempat tidur yang bagus, semuanya terlihat normal seolah hanya pindah tempat. Saat itu Tang San merenggutkan kening seolah memikirkan sesuatu. Menanggapi itu, Xiao dan Wutong langsung izin ke tempat lain supaya Tang San bisa mengungkapkan unek-uneknya ke Yu Hao. Rasa canggung tak dapat ia sembunyikan. Bisa-bisanya Wutong meninggalkan dirinya dengan ayah mertuanya yang padahal Wutong paham betul kalau dirinya masih memiliki trauma yang mendalam dengan dewa ganda tersebut. Lalu kenapa malah ditinggal pula? Sembari menyuruh Yu Hao mendekatinya, Tang San mengungkapkan kalau insiden kali ini datang begitu tiba-tiba. Sebelumnya, kedua Raja Dewa tersebut pernah membuat perjanjian perihal memperluas alam dewa. Namun siapa sangka Dewa Samsul malah ingkar janji dan menyerang semua kerabatnya. Tang San bertanya apakah Daimo Bai leluhur Yu Hao juga dibawa pergi. Dewa Emosi mengangguk sembari berkata kalau hanya dia dan Wutonglah yang berhasil melarikan
diri. Menanggapi itu, Tang San menepuk pundak Yu Hao dan menyuruh bocah tersebut untuk tetap tenang karena Dewa Kehancuran tak akan berani berbuat macam-macam terhadap semua kerabatnya. Meskipun obsesi Dewa Samsul sedikit gila, namun dia masih waras. Dewa Emosi tertegun saat mendengar perkataan Tang San. Bisa-bisanya Dewa Ganda tersebut tidak membenci Dewa Samsul yang padahal Samsul telah memperlakukan hal buruk kepada dia dan keluarganya. Mengetahui kehermanan Yu Hao, Tang San menjelaskan kalau saat ini tidak ada gunanya membenci Dewa Samsul. Benci atau tidak itu sama saja, sama sekali tidak ada pengaruh bagi dirinya. Terlebih, masalah yang akan terjadi di kemudian hari tak lama lagi akan segera tiba. Yu Hao hanya bisa terdiam, namun ia mengetahui kalau kekuatan Dewa Tang San telah disegel oleh Dewa Samsul. Bagaimana dia tidak mengetahuinya? Seharusnya dengan berdekatan seperti ini, ia bisa merasakan aura yang kuat dari ayah mertuanya tersebut. Namun saat ini, mengapa tak ada aura kedewaan sedikit pun dari Tang San? Secara logika, tidak mungkin aura kedewaan seseorang bisa menghilang kecuali sudah pindah alam atau disegel. Yu Hao bertanya dengan yakin apa yang harus dia lakukan. Apakah dia mampu membuka segel tersebut? Tang San menjawab kalau Yu Hao tak akan mampu membuka segel ini. Terlebih, segel di tubuhnya terhubung langsung dengan Dewa Samsul. Sedikit sentuhan saja Dewa Samsul akan mengetahuinya, dan jika sudah demikian, maka Dewa Emosi tak akan bisa lagi melarikan diri. Dewa Emosi bertanya, lalu apa yang harus dia lakukan? Katakan saja, dia akan berusaha mengabulkannya. Tang San memandang Yu Hao dengan dingin sembari menjelaskan bahwa tujuan dia menyuruh Yu Hao ke sini karena ada sesuatu yang ia rencanakan. Ingat, lakukan sesuai rencana dan jangan memikirkan hal lain. Mendengar rencana yang dibuat ayah mertuanya, Dewa Emosi sedikit tenang dan berpikir kalau semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, Tang San memang sudah lama mengendalikan alam dewa, maka dari itu pasti Dewa Ganda tersebut tahu apa yang harus dia lakukan. Yu Hao pun bertanya apakah ayah mertuanya tersebut sudah menebak kalau Dewa Samsul akan berbuat sejauh ini. Tang San mengangguk sembari mengungkapkan kalau Dewa Kehancuran sudah lama membenci dirinya. Namun meskipun begitu, mereka hanya bertentangan antara politik dan tak ada hal besar yang terjadi. Sebelumnya, Tang San telah berjanji kalau dia akan memperluas alam dewa jika alam dewa tidak terjadi bencana. Namun tak disangka Dewa Samsul malah ingkar janji dan bertindak sejauh ini. Pandangan mata Yu Hao seketika menjadi lembut saat mendengar penjelasan ayahnya. Diketahui kalau seandainya pertarungan Dewa Laut Tang San melawan Dewa Samsul waktu itu bisa saja dimenangkan Tang San dengan mudah. Namun apalah daya, Dewa Samsul sengaja menunggu momen hamil besar Xiao dan mengancam Tang San supaya pemuda tersebut menyerahkan komite alam dewa kepadanya. Dan benar saja, cara tersebut berhasil ia lakukan sehingga demi keselamatan Xiao, Tang San rela kekuatan dewanya disegel. Ketika lagi berbincang-bincang, mereka tak sengaja mendengar percakapan seru antara Xiao dan putrinya. Oleh karena itu, Tang San yang tak mau merusak keseruan mereka, dia menarik menantunya tersebut ke tempat lain dan memberikan barang berharga yang akan berguna bagi Yu Hao di kemudian hari. Ya, itu adalah kosmik Dewa Laut yang telah diotak-atik Tang San menjadi mutiara Dewa Laut. Di dalam benda tersebut ada banyak harta berharga yang mungkin saja berguna bagi Yu Hao dan putrinya. Dengan begitu, Tang San bisa tenang melihat kepergian mereka. Sebelum pergi, Tang San menyampaikan pesan bahwa Yu Hao harus menjaga Wutong dengan baik, lindungi dia. Jika bertemu dengan musuh yang kuat, jangan memaksa melawan, karena bagaimanapun juga keselamatan Dewa Emosi tersebut juga sangat penting. Menanggapi itu, Yu Hao berjanji kalau dia akan menjaga Wutong dengan baik, bahkan sekalipun itu mengorbankan nyawanya, Yu Hao tak akan membiarkan Wutong terluka. Setelah bercakap-cakap, sudah saatnya misi rencana Tang San dimulai. Mereka pun berpamitan yang sepertinya Wutong tak bisa menahan kesedihannya. Dia segera memeluk ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Menanggapi itu, Tang San menyuruh Wutong untuk tetap tenang. Dengarkan perkataan Yu Hao, jangan cepat kesal, tak usah pedulikan kedua orang tuanya ini. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Tepat ketika sepasang dewa tersebut
tersebut pergi, nampak Tang San tersenyum sembari mengungkapkan kalau ternyata menantunya bisa diandalkan. Melihat suaminya tersenyum seolah tak ada sedikit pun rasa khawatir, Xiao Wu bertanya kenapa Tang San seolah sudah mengetahui masalah ini akan terjadi. Lalu, bagaimana jika seandainya Yu Hao bisa gagal sementara dirinya masih tersegel dan tak bisa berbuat apa-apa? Entah apa yang Tang San rencanakan, sehingga Xin beralih ke Yu Hao yang nampak sudah keluar dari komite alam dewa dan hutan-hutan yang menakutkan yang diperlihatkan sebelumnya. Saat mereka keluar, prosesnya tidaklah sesulit ketika masuk. Sudah jelas karena mereka tak bertemu lagi dengan monster aneh. Selain itu, Tang San juga telah membantu menyembunyikan aura pernafasan mereka. Ternyata, Samsul hanya menyegel sebagian besar kekuatan Dewa Laut. Tak perlu ditanyakan lagi kenapa Dewa Samsul hanya menyegel sebagiannya saja. Kekuatan Dewa Tang San sangat kuat dan dia juga merupakan Dewa Ganda. Jadi, mana mungkin Dewa Samsul bisa menyegel semua kekuatan dewanya. Oleh karena itu, Tang San masih bisa membantu anak dan menantunya meskipun dari jarak yang jauh. Saat sedang berhenti itulah Dewi Kupu-Kupu bertanya, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita ketahui kalau Wutong tak mengetahui pembicaraan Yu Hao dan ayahnya. Tak heran jika dia bertanya dan tak tahu bagaimana rencana ke depannya. Namun apapun itu, saat ini Wutong hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan kedua orang tuanya secepat mungkin. Menanggapi itu, Dewa Emosi membuka tangannya dan memperlihatkan mutiara Dewa Laut. Dia mengungkapkan kalau benda tersebut adalah harta berharga yang sengaja Tang San berikan agar keselamatan mereka lebih terjamin. Bertahun-tahun Tang San menyempurnakan benda tersebut sehingga menjadi harta karun yang sangat berharga. Yu Hao pun menempel benda itu di dahi Wutong dan seketika itu nampak cahaya Trisula Dewa Laut menyebar dengan samar-samar dan sekarang mutiara tersebut seolah telah menjadi bagian tanda Trisula di dahinya. Dan ya, mutiara Dewa Laut menempel dengan indah di dahi Wutong sampai-sampai Yu Hao tak tahan ingin memujinya karena sekarang anak Raja Dewa tersebut juga memiliki mata tiga seolah mereka benar-benar pasangan yang serasi. Namun jelas saja Wutong marah. Di kondisi seperti ini sempat-sempatnya Yu Hao gombal. Wutong pun sekali lagi bertanya apa yang ayahnya rencanakan. Menyadari Wutong tak bisa diajak bercanda, Yu Hao berkata dengan serius bahwa Tang San dan Xiao Wu akan baik-baik saja. Pun dengan Daimo Bai dan yang lainnya, Tang San sudah lama menebak kalau Dewa Samsul akan memberontak. Oleh karena itu, Dewa Ganda tersebut sudah merencanakan ini sebaik mungkin dan sekarang Yu Hao tinggal menjalankan misinya. Nah, seperti apa misi yang akan dijalankan Yu Hao? Akankah dia hendak meminta bantuan dan bertemu dengan MC Xiao Warun atau merobek alam yang lebih tinggi lalu bertemu dengan leluhur sesepuh kakek Jack? Patut kita tunggu. Oke teman-teman, mohon maaf karena lama update, karena lama gak upload, dan maaf juga karena banyak suara mobil motornya. Kalau saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.